Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Supriyatna. Ada Bahani Bahadika, ada Putri Sekar, ada Oki Wahyudi. Kami akan membawakan studi kasus tentang analisis efektivitas komunikasi interpersonal dalam memotivasi karyawan untuk pencapaian target. Studi kasus PT AMG Plastik Industri. Kita masuk ke latar belakang. Kenapa kami harus mengambil judul ini? Setiap individu memiliki berbagai macam bentuk perbedaan yang dapat dilihat dari pengalaman, pemikiran, pendidikan, kebutuhan, serta tujuan. Hal tersebut tentunya menjadi faktor utama yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia dalam berkomunikasi. Faktor tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kenyamanan serta keharmonisan dari sebuah perusahaan, terutama antara rekan kerja pada kestrukturan yang terbentuk, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta memotivasi dalam bekerja. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang menciptakan sebuah feedback positif. Sebaliknya, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik akan menimbulkan kesalahpahaman atau konflik antara seseorang dan garis miring atau sesama rekan kerja. Hal ini sebagaimana yang diutarakan dalam buku Kahani dan Lestari tahun 2019. Dalam ilmu komunikasi, terdapat beragam jenis komunikasi yang difokuskan terhadap konteks serta tujuan dari komunikasi itu sendiri. Seperti komunikasi interpersonal yang mencakup pertukaran informasi secara tatap muka dalam bentuk lisan maupun ekspresi yang dapat diukur melalui efektivitas antara komunikator dengan komunikan. Pada hakikatnya, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang paling efektif untuk mempengaruhi perilaku, pemikiran, pendapat, serta mengubah sikap pada diri seseorang, sebagaimana dalam buku Effendi tahun 2003. Landasan teori komunikasi. Komunikasi interpersonal adalah cara menyampaikan informasi atau pesan pada seseorang atau kelompok yang diharapkan dapat memberikan pengaruh kepada seseorang dalam bentuk verbal atau non-verbal, sehingga mendapatkan feedback atau interaksi antara komunikator dan komunikan. Dalam buku Barselli et al. Tahun 2019. Pada sebuah perusahaan maupun organisasi tertentu, efektivitas komunikasi interpersonal sangat berpengaruh untuk meningkatkan hubungan chemistry di lingkungan kerja demi meningkatkan motivasi dalam diri karyawan. Sebab komunikasi yang baik tentunya menghasilkan efektivitas positif dari komunikan. Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan seseorang atau organisasi dalam mencapai tujuan yang dilakukan. Punyanun, Carter dan Arias tahun 2017. Baik, saya Putri Sekar Asi akan melanjutkan pemaparan terkait analisis efektivitas komunikasi interpersonal dalam memotivasi karyawan untuk pencapaian target studi kasus di PT AMG Plastik Industri. Pemaparan ini akan meliputi permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, manfaat penelitian, serta tujuan dari penelitian. Permasalahan dari penelitian ini yakni efektivitas komunikasi interpersonal dalam memotivasi karyawan untuk pencapaian target di PT AMG Plastik Industri. Lalu, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi interpersonal dalam memotivasi karyawan untuk pencapaian target di PT AMG Plastik Industri. Berikutnya terkait kebijakan perusahaan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi interpersonal dalam memotivasi karyawan untuk pencapaian target di PT AMG Plastik Industri. Adapun pertanyaan dari penelitian ini yakni bagaimana efektivitas komunikasi interpersonal dalam memotivasi karyawan untuk pencapaian target di PT AMG Plastik Industri. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi
komunikasi interpersonal dalam memotivasi karyawan untuk pencapaian target di PT AMG Plastik Industri. Lalu berikutnya, bagaimana kebijakan perusahaan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi interpersonal dalam memotivasi karyawan untuk pencapaian target di PT AMG Plastik Industri. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui efektivitas komunikasi interpersonal dalam memotivasi karyawan untuk pencapaian target di PT AMG Plastik Industri. Tujuan berikutnya yakni untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi interpersonal dalam memotivasi karyawan untuk pencapaian target di PT AMG Plastik Industri. Lalu tujuan berikutnya yakni untuk mengetahui kebijakan perusahaan dalam meningkatkan efektivitas komunikasi interpersonal dalam memotivasi karyawan untuk pencapaian target di PT AMG Plastik Industri. Terima kasih Kak Putri atas pemaparannya tadi. Perkenalkan, nama saya Oki Wahyudi. Saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Kak Putri. Saya akan menjelaskan tentang model komunikasi Lasswell dari Harold D. Lasswell tahun 1978. Lasswell mengatakan yaitu who say what in which channel to whom with what effect, yang artinya siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa. Dalam penelitian ini penerapan model komunikasi Lasswell yaitu yang pertama who siapa, yaitu pemimpin PT AMG Plastik Industri. Yang kedua say what atau mengatakan apa, yaitu mengatakan motivasi dalam tupoksi, tugas pokok dan fungsi pekerjaan yang berkaitan dengan pencapaian target. Yang ketiga adalah in which channel, yaitu dengan media apa, yaitu dengan melakukan proses komunikasi interpersonal melalui kegiatan rapat koordinasi atau pertemuan direktur secara tatap muka. Selanjutnya yaitu to whom, kepada siapa, yaitu kepada direktur menyampaikan kepada karyawan secara interpersonal. Selanjutnya with what effect, yaitu dengan akibat apa, dengan hasil agar tim mampu menjalani tupoksi, tugas pokok dan fungsi pekerjaannya setelah mendapatkan motivasi pencapaian target. Selanjutnya adalah manfaat dari penelitian. Manfaat dari penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama dari aspek akademis dan yang kedua adalah dari aspek sosial. Yang pertama dari aspek akademis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai efektivitas komunikasi interpersonal, dan penelitian dapat memberikan dampak yang positif untuk pengembangan penelitian akademisi selanjutnya tentang efektivitas komunikasi interpersonal. Dan dari aspek sosial, yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi khalayak umum atau pembaca mengenai pentingnya motivasi karyawan dalam efektivitas komunikasi interpersonal untuk pencapaian target. Sekian dari saya dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Bani Mahardika. Terima kasih. Hai guys, saya Bani Mahardika. Kali ini saya ingin sharing nih tentang kinerja kerja dalam perusahaan. Kadang karyawan tuh sering melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaannya. Nah, tanpa kita sadari, atasan kita tuh sering mengamati kinerja kerja kita, baik buruknya kinerja kita di tempat pekerjaan. Walau atasan kita tuh tidak terjun langsung atau melihat langsung gimana sih kita kesehariannya di tempat kerja. Ayolah teman-teman, perusahaan yang sudah berjalan cukup lama atau perusahaan yang sudah berkembang itu di dalamnya bukan orang-orang yang biasa. Mereka tahu gimana keseharian kita pada saat kita bekerja. Jadi, buat teman-teman, ayo tingkatkan kinerja kerja kita sesuai dengan peraturan yang ada oleh perusahaan. Nah, buat teman-teman yang sudah menjalankan peraturan dengan baik di perusahaannya, tapi masih belum mendapatkan hasil yang teman-teman inginkan, tidak usah menurunkan kinerja kerjanya. Cukup memberikan loyalitas, teman-teman akan mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Nah, untuk hal tersebut saya sudah merasakannya sendiri loh. Jadi, ayolah kita lebih semangat lagi dalam bekerja, kita tingkatkan loyalitas dalam perusahaan kita,
Untuk teman-teman yang masih bermalas-malasan, belum meningkatkan kinerja kerjanya, kalian bekerja bukan berarti kalian aman. Tinggal tunggu saatnya teman-teman akan kehilangan pekerjaan teman-teman itu. Nah, teman-teman, di luar sana masih banyak orang yang sedang berlomba-lomba untuk menginginkan pekerjaan atau jabatan yang teman-teman dapatkan saat ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.